Halo guys, kembali lagi dengan saya Maskulin. Kali ini saya akan merangkum, mengupas, menguras, dan meremas dari film Day of the Dead. Film ini mengisahkan seorang dokter wanita yang tanpa ia sadari terdapat zombie yang sudah lama menginginkannya. Sebelum lanjut ke videonya, saya akan jelaskan aktor di film ini. Sophie Skelton sebagai Zoe, Jonathan sebagai Max, Jeff Gunn sebagai Miguel. Day of the Dead telah rilis pada tahun 5 Januari 2018 di Amerika, disutradarai oleh Hector Hernandez. Tanpa berlama-lama lagi, kencangkan channel Anda dan jauhi keramaian dan pasang headsetnya. Dan ini dia setelah intro. Di awal film terlihat seorang wanita yang bernama Zoe, yang seperti kita tahu bahwa sekeliling sudah hancur akan serangan para zombie. Scene pun berpindah ke 4 jam sebelumnya. Di sini Zoe bersama teman-temannya yang sedang menjalani studi medis di universitas untuk mengamati mayat yang meninggal secara misterius. Scene berpindah ke Zoe yang sedang melakukan sampel darah dan tiba-tiba datanglah sang dosen dengan mengatakan bahwa sampel darah Max berbeda dengan yang lainnya. Karena darah ini mempunyai antibodi yang sangat kuat dan sang dosen mengatakan ini adalah penelitian yang sangat bagus untuk tugas akhir dari dosen. Lalu Zoe mendatangi seorang yang mempunyai sampel darah tersebut. Ternyata itu pria yang bernama Max. Di sini Zoe hanya menjalankan tugasnya dari sang dosen untuk mengambil sampel darah mingguan dari Max. Dari raut wajah sang pria terlihat bahwa dia sangat menyukai Zoe. Namun Zoe jelas sangat tidak menyukai karena Max merupakan pria parubaya. Sedangkan Zoe yang masih mahasiswi dan Zoe pun sangat terpaksa agar dia dapat meneliti sampel darah yang berbeda. Kemudian datanglah temannya yang ingin mengajak Zoe sebuah pesta dan kebetulan diadakan di universitasnya. Namun di sini Zoe terlihat seorang yang pemalu. Tapi yang dapat kita ketahui bahwa sosok Zoe merupakan orang yang sangat ambisius dan ingin belajar dan melepas duniawinya. Di setiap pesta pasti ada minuman koktailnya. Lantas Zoe mengambil minuman tersebut yang diletakkan di kamar mayat tadi. Lalu saat Zoe mau mengambil minuman itu, datanglah Max dan dengan kayak orang kelaparan, lalu memperkosa Zoe. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata mayat yang tadi tiba-tiba terbangun dan langsung menyerang Max. Zoe yang berhasil melarikan diri dan langsung memberitahukan kepada teman-temannya untuk segera lari, namun karena musiknya yang terlalu enak, tidak ada yang mau mendengarkan Zoe. Dan tiba-tiba datanglah zombie yang langsung menyerang mereka. Dan di sini dapat melarikan diri bahwa seluruh kota benar hancur karena virus zombie tersebut. 5 tahun kemudian diperlihatkan Zoe menceritakan bahwa kejadian waktu itu hampir memusnahkan umat manusia. Hingga saat ini masih yang tersisa berada di sebuah bunker yang berada di pegunungan yang dijaga oleh anggota militer. Scene berpindah di mana Zoe sedang melakukan sampel darah di ruangan. Mimin jelaskan bahwa di sini Zoe merupakan satu-satunya dokter yang berada di bunker itu. Kemudian datanglah seorang ibu yang melaporkan bahwa anaknya sedang mengalami demam yang tak bisa disembuhkan oleh Zoe dikarenakan stok obat yang terbatas. Lalu Zoe mengecek anak itu yang bernama Lily dan Zoe mulai khawatir karena obat yang diberikannya tidak bereaksi sama sekali hingga membuat kondisi anak itu sekarat. Lalu Zoe menemui Miguel yang merupakan pimpinan di bunker tersebut. Zoe mengatakan bahwa Lily mempunyai penyakit radang paru-paru. Jika tidak cepat ditangani, nyawanya tidak akan bisa selamat. Lalu Zoe meminta Miguel dan beserta timnya untuk mendatangi ruang medisnya yang berada di universitasnya untuk mengambil berbagai antibiotik dan obat-obatan dan dapat mengobati Lily. Namun terlihat dari respon Miguel yang dengan tegas menolaknya, yang bisa saja itu dapat mengancam nyawa timnya, mengingat bahwa keadaan di luar sudah sangat parah akan para zombie, dan terjadilah perdebatan Zoe dan Miguel. Zoe mengatakan ini akan sepadan dengan resikonya, dan Miguel pun menyetujuinya.
Miguel mengatakan bahwa adiknya lah yang akan memimpin yang bernama Baka. Paginya pun tiba dan dipimpin oleh Baka, yang kita ketahui merupakan kekasihnya Zoe. Saat di perjalanan, Zoe mengatakan kepada Baka sangat sulit dipercaya bahwa Miguel dan Baka adalah saudara. Lalu Baka menjelaskan bahwa Miguel merupakan orang yang ingin selalu di atas dan ingin selalu unggul seperti ayahku ungkap Baka. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi Baka dan Zoe tiba-tiba mengeluarkan asap yaitu mogok karena kerusakan radiator dan terlihat bahwa suasana hutan yang sangat mencekam. Ini akan berbahaya jika mereka terus di sini. Hingga malam harinya salah satu dari timnya ingin kembali ke bunker dan ingin menyerah, namun Zoe mengatakan, "Bagaimana ini terjadi pada anakmu?" Tiba-tiba router datang menyerang, membuat suasana jadi gawat. Untungnya mobilnya dapat menyala dan mereka pun dapat melarikan diri. Setelah sampai di ruang medis untuk mengambil barang yang diperlukan, namun terlihat Zoe tanpa timnya sadari ia langsung menuju lab lamanya untuk mengambil hasil labnya. Waktu dari sini dah timbul masalah di mana akan muncul para zombie. Tiba-tiba zombie datang menerkam salah satu temannya yang bernama Frank, dan dengan terpaksa teman-temannya harus pergi meninggalkannya. Scene berpindah keesokan paginya. Miguel yang mendengar hal ini sontak sangat kesal dan marah. Yang terjadi masalah di sini tanpa mereka ketahui. Terdapat zombie yang diam-diam menyelinap di bawah mobilnya dan dengan sigap langsung masuk ke dalam bunker serta memasuki saluran atas. Terlihat di sini sang zombie yang melihat Zoe dan Baka sedang berciuman. Merasa cemburu anjing. Kita berpindah ke salah satu petugas yang kesal mendengar suara berisik dari saluran atas dan ia pun segera memeriksanya. Lalu zombie itu dengan sigap dan cepat menyerang petugas tersebut. Kita diperlihatkan Zoe yang senang melihat kondisi Lily yang semakin membaik. Zoe yang sedang berjalan sendiri tiba-tiba dikejutkan oleh zombie yang berada di belakangnya. Lalu Zoe menekan tombol alarm dan membuat kondisi bunker tiba-tiba genting. Zoe yang masih melarikan diri pun dengan sialnya terpojok. Di sini sang zombie sama sekali tidak menyerang Zoe, malah berinteraksi dengan Zoe. Ternyata zombie tersebut adalah Max yang di scene sebelumnya dan langsung ingin memperkawasnya. Namun untungnya teman-temannya dapat menemuinya dan di sini Zoe menyadari bahwa Max akan berguna ke depannya dan langsung menyuruh temannya untuk mengikat Max. Miguel pun datang dan terkejut karena router itu masih hidup dan lantas ingin menembaknya. Zoe yang memohon kepada Miguel dan menjelaskan bahwa zombie masih punya kesadaran. Lalu Zoe pun meminta waktu agar dia dapat membuat sampel darah dari zombie tersebut. Dan Miguel mengizinkannya. Setelah beberapa hari meneliti, Zoe menemukan bahwa zombie Max mempunyai beberapa organ yang masih berfungsi, seperti jantung, otak, dan lainnya. Dengan perlahan Zoe pun mulai mengambil sampel darah Max. Dan meskipun ia mendapat hal yang sangat menjijikkan dari Max, tak berselang lama, datanglah Baka di sini. Zoe menjelaskan bahwa di dalam darah Max terdapat hormon spesial yang dapat menghentikan virus tersebut. Dalam kata lain, bisa dijadikan vaksin. Oleh karena itu, Zoe meminta sampel darah dari beberapa zombie lainnya untuk dapat ditelitinya. Namun di sini Baka sedikit merasa khawatir dengan hal ini, mengingat teman-temannya yang telah banyak kehilangan nyawa. Di sini Zoe mulai meyakinkan Baka. Hari pun mulai gelap. Mereka membagi tim untuk menjalankan misi ini tanpa sepengetahuan Miguel. Rencana pun dimulai, zombie mulai masuk satu persatu dan dengan sigap menembak lalu mengambil sampel darahnya. Saking banyaknya zombie, hal ini membuat gerbang terlepas dan dengan terpaksa melarikan diri dan meninggalkan temannya yang telah diserang oleh zombie. Miguel yang melihat hal ini langsung dibuat terkejut dan langsung emosi. Tanpa diduga, salah satu lengan temannya digigit oleh zombie.
Hal ini membuat Miguel tanpa mikir panjang dan langsung menembak kepala teman dekat Zoe. I didn't think so. Miguel pun juga menyalahkan Zoe karena ini semua karena ide buruknya, membuat banyak korban, dan untuk itu Miguel mengancam untuk membunuh Max dalam 12 jam ada atau tidak ada vaksinnya. Lalu Baka yang terlihat emosi lalu menegur sang kakak, dan Miguel dengan tegas mengatakan bahwa ia lakukan ini untuk mempertahankan anggota yang tersisa apapun caranya. Di sini Baka mengetahui bahwa di lengan Max terdapat nama Zoe, lalu menanyakan siapa Max sebenarnya. Lalu Zoe mengatakan ia adalah psikopat bejat yang bernafsu padanya, dan jika saja Zoe tidak membutuhkan Max untuk penelitiannya, dia juga ingin membunuh dia itu, dan Baka pun percaya kepada Zoe. Kemudian saat berada di ruangannya, datang kedua temannya untuk menanyakan kondisi Zoe yang masih cemas dalam membuat vaksin. Lalu terlihat wanita ini mengejek Max dan dia kena batunya. Max pun menyerangnya dan mencekiknya. Lalu dibantu temannya tanpa mereka sadari, Max diam-diam mengambil kunci borgol tersebut yang ada pada celana rekannya dan membuat situasi akan bertambah buruk. Dan saat Zoe sendirian, Max pun langsung menyerang Zoe pun menyiram mata Max dengan cairan. Cairan apa itu? Mimin juga nggak tahu. Untungnya Zoe dapat melarikan diri, menemui rekannya saat dicek ke ruangannya. Ternyata Max sudah menghilang dan hal ini membuat situasi bertambah genting. Miguel yang terlihat marah bahkan menjelaskan bahwa Max dapat melepaskan diri, dan Miguel di sini menyuruh semua anggotanya untuk tetap tenang dan menyuruh mereka kembali ke kamar masing-masing. Terlihat Lily yang sedang panik mulai berlarian entah kemana. Terlihat sang ibunya yang sudah menjadi zombie. Untungnya datang Max menolongnya untuk menculiknya. Max yang menyandra Lily mulai menjelaskan maksud dan tujuannya sampai ke sini. Tanpa mikir panjang, Zoe pun menuruti kemauan Max agar Lily bisa selamat. Lily yang sedang panik justru malah lari ke pintu keluar. Zoe yang melihat dengan sontak mengejarnya. Karena zombie yang semakin banyak, Miguel lalu menutup gerbang. Dan di sini terjadi perdebatan antara sang adik dan sang kakak, yang dimana Baka mengkhawatirkan Zoe dan Lily yang masih berada di luar. Scene berpindah ke Zoe dan Lily yang masih dikejar oleh Max. No, you're mine, motherfucker. Dan beruntung Zoe dapat menghadapi Max. Saat ingin kembali, Zoe terkejut melihat Baka yang ingin mengakhiri hidupnya karena lengannya yang sudah digigit oleh zombie. Zoe memohon kepadanya dan berjanji bisa menyembuhkannya. Dan setelah disuntikan vaksin, kondisi Baka semakin membaik dan sembuh. Pada akhirnya terlihat para manusia yang tersisa mulai diberi kebebasan karena telah diberikan vaksin yang membuat mereka aman dari para zombie, dan film pun tamat. Saya ingin mengingatkan, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan diklik dan di subscribe. See you next video.